俺らは人間ではない。What's up bro? Gimana kabar? Salam jumpa dengan Joy di sini. Nah, kali ini kita akan menyimak sebuah kisah film dengan judul Mumon: The Land of Steel yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradari oleh Yoshiro Nakamura, dibintangi oleh Satoshi Ono, Ryohei Suzuki, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini mengisahkan seorang ninja pemalas bernama Mumon yang hanya mencari uang untuk dapat menyenangkan istrinya. Namun, dia terkenal sebagai ninja terkuat Iga, sebagai pembunuh yang mematikan dan mempunyai teknik bela diri yang tak tertandingi. Baiklah, tanpa menunggu lama, kita simak bersama alur ceritanya dan standby. Di awal film, diperlihatkan sekelompok pasukan kecil yang dipimpin oleh Momoji Sandayu sedang mengendap untuk menyerang benteng Shimoyama Kai. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Kai sudah menunggu kedatangan mereka. Momoji pun segera menyerang dan terkejut bahwasannya pasukannya banyak yang terbunuh karena pasukan Kai yang telah bersiap menyambut mereka. Di dalam benteng terlihat Shimoyama Heibe yang merupakan pewaris keluarga Shimoyama keluar dan tak mengerti kenapa terjadi pertempuran ini. Ayahnya pun ditanya juga mengacuhkannya. Di sisi lain, pasukan Momoji tanpa resah. Namun Sandayu terlihat memiliki rencana lain tanpa sepengetahuan pasukannya untuk merobohkan gerbang Kai, yaitu dengan membayar seseorang. Dan rencana itu pun berhasil. Ya, Mumon, ninja terkuat Iga. Melihat hal tersebut, pasukan Momoji pun dengan mudah menyerang masuk dan pertempuran pun terjadi. Mumon terlihat dengan santainya keluar dari benteng karena tugasnya telah selesai. Tapi Sandayu menawari tugas baru untuknya, yaitu untuk membunuh adik Heibe bernama Jirobe. Karena ditawari imbalan yang cukup besar, akhirnya Mumon pun menerima tawaran itu. Scene berpindah dalam benteng, terlihat Heibe menolak ajakan Jirobe untuk bertempur bersama. Sedangkan Mumon tanpa dengan mudah melompati benteng dan merobohkan lawan-lawannya. Tiba-tiba terdengar Kai berteriak, "Kawa!" Ya, yang artinya pertarungan 1 lawan 1 sampai mati dalam ruang kecil yang ditarik dengan 2 garis. Pertempuran pun sejenak terhenti, tapi anehnya mereka gembira mendengar hal itu. Lain halnya dengan Heibe. Heibe mencoba melarang adiknya untuk tidak bertarung, namun hal itu malah membuat Mumon menyadari bahwa lawannya ternyata adalah target buruannya. Tanpa menunggu lama, Mumon dengan cepat menyudahi pertarungan itu dan akhirnya Jirobe pun terbunuh. Heibe mendekap adiknya yang tewas seraya kecewa terhadap ayahnya, kemudian balik menyerang Mumon dengan cepat. Tapi Mumon dapat menangkisnya dengan mudah dan keheranan melihat Heibe begitu marah. Tak lama setelah itu terdengarlah suara gong yang dipukul. Seketika pertempuran pun terhenti. Anehnya, kedua pemimpin klan yang tadinya berperang tersebut malah berdamai dengan cepat dan hendak pergi bersama ke Dewan Majelis 12. Di sisi lain, Heibe tidak dapat menerima kematian adiknya. Namun ayahnya menganggap kematian Jirobe sudah sepatutnya karena dia lebih rendah dari Genin atau ninja terendah. Heibe pun menyadari bahwa dia telah berada di sekumpulan suku hewan buas yang tidak menganggap manusia sebagai manusia. Terlihat mereka pun kembali beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Nyawa begitu tidak berharga di sana. Jadi
Awal kehancuran negara shinobi itu pun dimulai dari sini. Di lain pihak, negara Owari sebagai penguasa tertinggi di masa itu telah menguasai semua daerah di sekeliling Iga dengan pemimpin bernama Oda Nobunaga. Dan kekuasaannya telah menuju ke negara Ise dengan menikahkan anaknya bernama Nobukatsu dengan anak penguasa Ise, Kitabatake. Bukan hanya untuk menguasai, tapi mereka juga berniat merebut sebuah guci kecil dari tanah liat senilai 10.000 kan atau setara dengan harga sebuah kastil. Namun, Kitabatake menyadari dan menghancurkannya. Melihat hal itu, Nobukatsu menjadi marah dan menyuruh Desen untuk membunuh Kitabatake. Namun, Desen hanya terdiam dan tak sanggup untuk membunuh tuannya sendiri. Sementara itu, nampak Sokyonosuke yang menyanggupi perintah tersebut. Mereka berdua dulunya anak buah Kitabatake. Saat Sokyonosuke hampir terbunuh, Desen terpaksa dengan cepat menyabetkan pedangnya ke tuannya itu. Sebelum tewas, Kitabatake berpesan agar Desen selalu mengingat kedamaian dan kesejahteraan negara Ise. Melihat ayahnya terbunuh, istri Nobukatsu dengan penuh amarah mencoba menusuk suaminya. Nobukatsu pun menjadi marah dan ingin membunuh istrinya itu. Untungnya dengan cepat dihalangi oleh Desen dan memenjarakannya. Ternyata di balik kegelapan, tanpa sesosok ninja memperhatikan seluruh kejadian tersebut. Sementara itu, negara Iga yang mengetahui hal tersebut melalui mata-mata mereka serentak mengadakan musyawarah besar. Alhasil, mereka bersepakat untuk tidak melawan Oda dan menyuruh Heibe menyampaikan pesan itu kepada Nobukatsu disertai dengan seorang shinobi lainnya. Shin berpindah pada Mumon yang pulang menemui istrinya. Di sini terlihat bahwa ninja terkuat Iga ternyata juga takut melawan istrinya. Biasalah para kumpulan suami takut istri. Hai. Aki no kuni yori saratte kita ori. Istri Mumon yang bernama Okuni tersebut mencoba membawa Mumon untuk mengingat bagaimana awal mereka bertemu hingga menikah. Di mana Mumon berjanji untuk memberikan hidup yang layak bagi Okuni, namun pada kenyataannya sungguh jauh berbeda. Saat Mumon tak berkutik melawan ocehan istrinya, secepat kilat dia melompat dan menangkap seseorang yang ternyata teman Heibe dalam menyampaikan pesan dalam scene sebelumnya. Dan dari kejadian itu diketahui bahwa Heibe telah berkhianat. Heibe yang membelot mencoba mempengaruhi Nobukatsu untuk menyerang Iga. Nobukatsu akhirnya terpengaruh juga dan Heibe mengutarakan rencananya agar membangun benteng di tengah negara Iga dan menyuap pemimpin mereka dengan harta serta diiming-imingi uang bagi rakyat yang membantu membuat benteng. Mereka pun berhasil dibodohi. Selepas benteng tersebut jadi, tak disangka negara Iga meledakkannya dan menyergap pasukan Nobukatsu tersebut hingga Shinshiro pemimpin benteng tersebut tewas. Hal tersebut ternyata bagian dari rencana busuk Sandayu. Dengan penuh amarah, Nobukatsu pun berniat menyerang Iga, akan tapi hanya Desen yang menolak hal itu. Di sisi lain, Sandayu memerintahkan rakyat Iga untuk berjuang mempertahankan negaranya. Namun diterima tanpa semangat oleh mereka karena tak ada yang memberi uang sedangkan nyawa mereka sebagai taruhannya. Shin berpindah kepada Mumon yang membujuk istrinya untuk pergi dari negara Iga, namun ditolak oleh istrinya. Karena tak berani melawan istrinya, akhirnya Mumon mencari cara untuk menghentikan perang tersebut dengan menyusup ke istana dan mengancam Nobukatsu. Rencana tersebut tidak berhasil dengan baik. Malah Nobukatsu balik mengancam akan membunuh semua rakyat Iga, termasuk Okuni istri Mumon. Dan Mumon pun mengancam memenggal kepala Nobukatsu jika hal itu sampai terjadi. Sebelum penjaga Nobukatsu datang,
Mumon segera melarikan diri dan tak sengaja memasuki penjara di mana Heibei dan putri Kitabatake disekap. Putri yang mengerti sifat shinobi yang mau melakukan apa saja demi uang, meminta Mumon untuk membunuh Nobukatsu dengan imbalan sebuah guci dari tanah liat yang asli. Dan ternyata di sini ketahui bahwa yang dipecahkan Kitabatake ternyata adalah guci yang palsu. Tak lama setelah itu, Putri pun mengakhiri hidupnya dan menyisakan 1000 tanya di kepala Mumon. Beberapa saat kemudian terlihat Deisen mengorek keterangan dari Heibei tentang kejadian di negara Iga pada waktu yang lalu, hingga menyadari semua rencana busuk dari negara Iga dan bersedia bergabung berperang bersama Nobukatsu. そういうことよ。我らは儲かる。この壁大戦、伊賀攻めの命。 Di balik semua keangkuhannya itu, Nobukatsu akhirnya menceritakan tentang latar belakang kehidupannya hingga minta maaf pada Deisen atas kematian tuannya. Secara tak terduga, hal itu malah membuat semua anak buahnya bersatu. されば重臣一同。殿、伊賀攻めに参戦いたします。うわDi sisi lain, Mumon memberikan guci kecil berharga itu kepada Okuni dan berniat meninggalkan Iga untuk dapat hidup dengan layak di ibu kota. Sementara itu, terlihat pasukan Nobukatsu menuju Iga dengan membagi menjadi 3 pasukan, serta menyembunyikan panji bendera Deisen agar Iga mengira Deisen tidak ikut dalam berperang. Alhasil, Iga pun tertipu, dan terlihat Heibei pun ikut serta di dalamnya. Di pihak Iga, para pemimpin klan menjadi bingung karena banyak pasukannya yang mengungsi meninggalkan mereka, ditambah lagi dengan bendera Deisen yang tiba-tiba muncul menggantikan bendera Sekionosuke. Alhasil, pasukan Iga pun kocar-kacir, dan nampak Heibei juga membocorkan taktik rahasia pasukan ayahnya. Dalam perjalanan mengungsi, Okuni berubah pikiran dan memberikan guci kecil itu kepada Mumon untuk digunakan membujuk rakyat Iga agar mau berperang. Dan mereka pun tergiur dengan hadiah tersebut. Akhirnya, para shinobi pun berhamburan. Melihat pasukannya terdesak, Kai mencoba melarikan diri, tapi Heibei menghentikannya, dan akhirnya tewas di tangan Sekionosuke. Karena melihat teman-temannya berdatangan, pasukan Iga kembali bersemangat. Kewalahan menghadapi serbuan pasukan Iga, Nobukatsu melarikan diri dan tentu saja dikejar oleh Mumon. Saat menyerang Nobukatsu, tanpa diduga sebuah anak panah Deisen meluncur ke arahnya hingga Mumon terpental jauh. Pertarungan pun tak terelakkan lagi, sampai-sampai baju pelindung Mumon terbelah 2. Tanpa baju pelindung tersebut, Mumon lebih ringan dalam setiap gerakannya. Di detik di mana Deisen terdesak, Deisen terselamatkan oleh anak panah Nobukatsu, kemudian pergi meninggalkan medan perang. Sesampai di kastilnya, Nobukatsu terkejut melihat Mumon yang disangka mati, dipergoki Heibei beserta shinobi yang lain yang sudah mengepungnya. Heibei meminta Kawa untuk menebus kematian adiknya
dan akan melepaskan Nobukatsu sebagai ganti bila dia terbunuh. Pertarungan sengit pun terjadi. Saat nyawa Heibe di ujung tanduk, dia meminta kepada Mumon untuk dikubur selayaknya manusia. Dan hal itu membuat Mumon menjadi sadar tentang semua yang telah terjadi. Nobukatsu, sono kubi, azuke. Sementara itu, pemimpin Iga merayakan kemenangan mereka dan terlihat hanya Okuni yang tampak sedih. Sejurus kemudian, Mumon pun datang namun langsung menghadap pemimpin Iga dan membunuh satu di antaranya. Mumon sadar bahwa selama ini para shinobi hanyalah boneka mainan para pemimpin-pemimpinnya. Sandayu yang ketakutan berkata, siapa yang bisa membunuh Mumon akan dibebaskan dari pajak selamanya olehnya. Melihat hal itu, Okuni yang khawatir datang dengan guci kecil di tangannya membantu Mumon dan mengancam akan memecahkannya. Tak ayal para shinobi berbalik menyerang Okuni. Terlambat, beberapa jarum beracun menancap di tubuh Okuni. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Okuni ingin tahu nama asli Mumon. Yang ternyata Mumon sendiri tidak mengetahui akan hal itu. Dia merupakan salah satu anak yang dibeli dan dibawa ke Iga. Di puncak kemarahannya itu, Mumon memecahkan barang berharga tersebut, kemudian melangkah pergi dan menggendong tubuh Okuni. Setelah beberapa langkah, Mumon berhenti seraya mengucapkan sebuah kata. Maaf, 3. Di akhir cerita, 2 tahun kemudian, setelah menang melawan klan Oda, militer Iga jadi terkenal. Namun semua berubah saat anak panah misterius menembus dada Sandayu. Terlihat Oda bersama anaknya menyerang Iga dengan 44.000 tentara yang 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hingga negara Iga pun rata dengan tanah. Deisen yang bersama dengan Sukyonosuke saat itu berkata bahwa meskipun mereka telah mengalahkan para shinobi itu, namun mereka tidak dapat sepenuhnya menghapus para suku binatang buas tersebut. Karena mereka telah menyebar ke seluruh negeri dan darah suku binatang buas tersebut sudah meresap pada anak cucu dan seterusnya. Akan ada shinobi dalam darah mereka, darah orang-orang yang tidak manusiawi, yang hidup untuk keinginan mereka tanpa peduli pada perasaan orang lain, akan mengalir di setiap sudut seluruh dunia. Di akhir cerita, Sukyonosuke bertanya kepada pasukannya apakah mereka menemukan mayat Mumon. Akan tetapi seluruh pasukannya tidak menemukannya, dan kabar terakhir mengatakan bahwa Mumon terlihat sedang mencari seseorang anak kecil yatim piatu. Deisen pun tersenyum dan berlalu. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak asing baginya. Sejenak dia melihat sekeliling, namun dia tak menemukan asal suara tersebut. Dan film pun berakhir dengan Mumon yang keluar dari rumputan kemudian berjalan bersama seorang anak kecil. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.